fatonah itu artinya sempurna kecerdasannya, tajam akal pikirannya di dalam melakukan perdebatan dan juga di dalam membatalkan pengakuan-pengakuan dari musuhnya yang batil, pengakuan yang batil. Itu namanya fatonah. Juga Nabi punya sifat yang wajib Nabi dan para Rasul, sifat as-sidqu. As-sidqu artinya sesuai informasinya dengan kenyataan. Itu namanya as-sidqu. Ya. Sesuai informasinya yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul sesuai dengan kenyataan. At-tabligh, sifat wajib Nabi yang ketiga, yakni artinya at-tabligh adalah mengajar manusia syariat Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi petunjuk agar manusia beruntung di dunia dan juga di akhirat. Itu maknanya tabligh. Nabi ngajarin orang, yang diajarin itu syariat Allah. Tujuannya apa para nabi ngajarin? Biar umatnya tahu beruntung, bagaimana caranya beruntung di dunia, bagaimana caranya beruntung di akhirat. Kemudian Nabi dan para Rasul, para Nabi, para Rasul juga punya sifat yang namanya amanah. Amanah itu artinya zahir, bagian luarnya, batin, bagian dalam hatinya, itu dipelihara, terpelihara dari melakukan sesuatu yang dilarang. Itu namanya amanah. Nah, sekarang asyarhu, penjelasan. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah yang baligh, yang akil. Orang yang sudah baligh, kalau laki sudah bermimpi atau mengeluarkan air mani, atau usianya sudah sampai batas baligh. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang yang berakal. Nah, wajib bagi setiap orang mukallaf yang baligh dan berakal, wajib apa? Ayya'taqida anna lillahi ta'ala anbiya'a wa mursalina. Wajib meyakini bahwa sesungguhnya lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anbiya'a wa mursalina. Allah memiliki para nabi dan Allah memiliki para rasul. Itu yang harus kita yakini sebagai orang-orang mukallaf. Dan hukumnya wajib kita yakin Allah punya nabi, Allah punya para utusan. Mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki para nabi dan para utusan dan kita wajib untuk mengimaninya? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasuluh, beriman seorang utusan, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apapun yang diturunkan kepada seorang utusan min rabbih, diturunkan dari Allah. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, kullun, masing-masing, amana billahi, beriman dengan kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi,
dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. Ini dalilnya bahwa wajib orang yang mukallaf meyakini bahwa Allah memiliki para nabi dan rasul, dan juga kita wajib mengimani mereka semua, para nabi dan para rasul. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu orang-orang yang beriman masing-masing mereka beriman kepada Allah, ada malaikat, ada kitab, dan kepada para utusan. Itu dalilnya. Kenapa kita harus percaya mengimani dengan para nabi dan para rasul? Karena Allah yang menyuruh. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membedakan baina ahadin, antara satu pun mir rusuli dari utusan-utusannya Allah. Antara satu dengan yang lainnya tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tunduk. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu al-masir, tempat kembali. Jadi itu dalilnya yang sering kita baca dalam tahlil ya, akhir dari surah Al-Baqarah sebelum yang terakhir ini. Nah, itu dalilnya. Kemudian wa alaihi ayyarifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu, fal wajibu fi haqqihim arba'u sifatin. Wa alaihi, dan juga wajib atas orang mukallaf, selain wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki para nabi dan rasul, orang mukallaf juga wajib mengetahui ma yajibu fi haqqihim, apapun yang wajib bagi mereka, wa ma yastahilu, apapun yang mustahil bagi mereka, wa ma yajuzu, dan apapun yang jaiz bagi mereka. Tidak hanya orang mukallaf mengimani Allah punya nabi dan rasul, juga orang mukallaf harus tahu wajib hukumnya, mana sifatnya para nabi dan para rasul, baik yang wajib, yang mustahil, dan juga yang jaiz. Nah, ini dari yang pertama. Fal wajibu fi haqqihim arba'u sifatin. Sifat wajib bagi para utusan itu ada 4 sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah al-fatanatu. Sifat yang pertama fatanah, tadi ketajaman dalam kepintarannya, sempurna kecerdasannya, ketajaman akal pikirannya. Wa dalilu ala dalika, dalil yang menunjukkan atas sifat fatanah, bahwa para nabi dan para rasul memiliki sifat yang wajib, apa sifat cerdas. Dalilnya itu apa? Annahu law intafat anhum al-fatanah, bahwa sesungguhnya seandainya tidak ada dari para nabi dan para rasul al-fatanah, itu sifat fatanah, seandainya kalau nabi dan para rasul itu gak cerdas, katanya, lama qadaru ayyuqimu hujjatan 'alal khasmi, niscaya para nabi dan para rasul mereka tidak akan mampu
Tidak mampu apa? Ayyuqimu hujjatan, mereka menegakkan hujjah, dalil alal khasmi, atas perdebatan. Wa huwa muhalun, sementara itu adalah sesuatu yang muhal. Jadi dalilnya secara akli, dalilnya secara akli, secara akal. Apa dalil secara akli bahwasanya para nabi dan para utusan punya sifat cerdas? Kalau seandainya nggak punya, jadi pemahaman dibalik. Kalau seandainya nggak punya, niscaya para nabi nggak bisa menegakkan dalil argumennya kepada para musuh. Begitu.